Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mutarramin, para alimul ulama, para masyayikh, para asatidah, para hujad, bil khusus kepada seluruh daripada pengurus masjid kita tercinta, Masjid Raudhatul Jannah, yaitu dari DKM dan seluruh jajarannya. Semoga senantiasa beliau-beliau yang senantiasa memperjuangkan kebaikan diberikan keberkahan panjang umur, dan mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam mengemban amanah, senantiasa berlanjut kebaikan sampai akhir hayatnya. Yang kami ta'zimi, yang kami muliakan, para asatidah yang hadir, Al-Mukarram Bapak Ustadz Mujib Abdul Ghani, Bapak Ustadz Sobur, dan seluruh para asatidah semuanya, serta orang-orang tua kami yang sebetulnya ini hitungannya mah pulang kampung, karena dulu saya tinggalnya di sini. Jadi ketemu lagi Bapak Haji Mukti, Bapak Haji Toto, seluruhnya para teman-teman ya, hitung-hitung di sono udah kurang lebih 7 tahun di Cibitung. Dulu di sini 6 tahun. Jadi ke MRJ mah pulang kampung ke sini. Mudah-mudahan menjadi jalinan silaturahim masih lanjut dan bertemu berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para jamaah subuh yang dirahmati Allah, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Siapa yang tahu kita hari ini masih hidup pada posisi bulan yang penuh berkah. Kalau minta mah kita minta. Jangankan sekelas kita, sekelas baginda Nabi itu minta tentang sampai pada bulan suci Ramadan. Dari Rajab, Sya'ban beliau minta keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hari ini bertepatan tadi malam kita tarawih yang pertama, dan hari ini puasa yang pertama. Enggak ada lagi nikmat besar kecuali nikmat yang luar biasa ini. Berapa banyak saudara-saudari kita, bahkan keluarga kita minta umurnya nyampe Ramadan, tetapi keburu bendera kuning udah ada di depan rumahnya. Artinya ada yang lebih cepat dari keinginannya, yaitu ajal menjemputnya. Maka itu kita alhamdulillah pada hari ini diberikan umur panjang sampai pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik lagi daripada Ramadan sebelum-sebelumnya, karena kita termasuk alumni-alumni Ramadan bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Bahkan Ramadan kita dari kecil sampai sekarang bertemu Ramadan. Dari akil balik kita ketemu Ramadan, dewasa kita bertemu Ramadan. Tetapi mohon maaf, kadang-kadang Ramadan kita tidak maksimal. Maka Ramadan ini 2022 semoga menjadi Ramadan yang maksimal, yang terbaik dalam kehidupan kita, karena tidak ada yang tahu Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita semuanya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah.
Guru saya mengatakan kalau sampai Ramadan, sekarang ini umur kita nyampe Ramadan, jangan sampai gagal Ramadan tahun ini sebagaimana kegagalan yang sudah kita alami Ramadan sebelumnya. Gagal di puasa yang harusnya sempurna ternyata ada bolong-bolongnya. Padahal dari ujur syar'i, dari laki-laki nggak ada haid, nggak ada nifas, nggak ada wiladah. Dikarenakan cuma aus doang, pekerjaan agak sedikit berat, kemudian kita berbuka puasa. Sepertinya amal-amal agama yang Allah wajibkan kepada kita termasuk puasa kurang greget, kurang mantep. Maka dibutuhkan iman yang mantep untuk menjalankan syariat, salah satunya puasa. Sehingga beruntunglah orang yang berpuasa, karena dia orang termasuk orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala wajibkan ini puasa orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi dasar imanlah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sabda baginda Nabi tentang ini puasa. Man shama ramadanan imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa? Man shama, siapa orang yang berpuasa Ramadanan di bulan suci Ramadan, artinya puasa wajib, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan harap ihtisab dari Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya, ya, balasannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Bicara dosa, kita sudah makanan, bicara dosa sudah pekerjaan. Bahkan model-model kita kalau ngomong dosa mungkin bukan sekedar kita yang dosa, tapi kadang kita nggak tanggung-tanggung ngajak orang lain untuk berbuat dosa. Jadi kalau istilahnya orang dagang mah kita tengkulak dosa, ngajakin orang untuk berbuat dosa. Tapi dengan adanya Ramadan, dengan iman dan ihtisab, Allah akan ampuni otomatis dosa-dosa kita. Semoga dengan datangnya Ramadan ini dan puasa menjadi ampunan buat dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini jamaah dirahmati Allah, saya merenung, ya, bahwa tadi malam saya dari Duren Sawit, kemudian lanjut ke Tambun Selatan, kemudian langsung kemari, nyampe 12:30. Saya lewat Tambun itu di pasnya di depan Medland. Ya memang sudah bukan pemandangan biasa kalau di Bekasi itu. Itu jam 12 ya, setengah 12 ya, setengah 12 lewat, nggak bisa jalan, motor penuh, banyak orang lari. Ternyata anak-anak kita sedang tawuran. Masya Allah, menangis kita. Ramadan pertama tuh kayaknya sudah nggak asik, nggak mantep kalau nggak tawuran. Kenapa momennya tuh tawuran? Anak-anak itu saling membabi buta luar biasa, pegang golok panjang, pegang sabuk, Masya Allah, benda tajam, SMP SMA. Sampai di depan mobil saya tadi malam, pas itu di tengah-tengah, ya, kita berhenti karena ada satu motor yang terguling. Karena pas lagi mengendarai motor langsung dipukul, langsung ditendang, langsung lari. Motor di tengah jalan masih menyala. Masya Allah, anak-anak kecil lewat, luar biasa. Itu baru anak-anaknya, belum yang geng motornya. Jadi jangan, Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Ramadan ini terulang sebagaimana Ramadan dulu menjadi ajang jago-jagoan. Bukan jago dalam ibadah, tapi jago berantem. Menjadi momen utama. Kalau Ramadan berarti gua harus kuat karena gua mau tawuran. Na'udzubillah, generasi sekarang. Maka saya sedih luar biasa, dan itu sudah umum. Mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita semua, amin. Nah dari itulah jamaah dirahmati Allah, ya, wasilah juga datang kemari dari wasilah Ustadz Khairul Anwar, ya, menanyakan jadwal pagi hari ini. Ya, alhamdulillah Ramadan pertama kosong,
dan memang sudah qadarullahnya juga untuk silaturahim ke MRJ bisa menyampaikan daripada tausiah. Alhamdulillah. Yang mau saya sampaikan adalah jadikan Ramadan ini seperti Ramadan terakhir buat kita. Setar awal ini awal permulaan, belum 10 pertama, apalagi kedua, apalagi terakhir. Artinya kita persiapan Ramadan ini maksimalkan, jangan sampai sia-sia sebelumnya sebagaimana Ramadan sebelumnya. Ternyata ibadah kita jamaah dirahmati Allah ini akan membawa kesuksesan nanti di akhirat. Jadi kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita, yang kita jalankan ini akan menjadi kebaikan-kebaikan kita di akhirat. Kalau orang bilang susunlah masa depan, masa depan yang sebetulnya adalah masa depan akhirat. Kita ini puasa lagi mempersiapkan masa depan akhirat. Yang tadi baca Al-Quran itu mempersiapkan masa depan akhirat. Kenapa masa depan akhirat? Karena kita bakalan pindah dari umur dunia yang fana ke akhirat. Yang bicara akan nyampe ke akhirat, yang dengar ceramah akan nyampe ke akhirat, laki-laki perempuan akan nyampe ke akhirat. Sehingga akhirat nggak boleh kita lupakan. Oh, kan kita masih hidup di dunia, kok mikirin akhirat? Semua yang ada di dunia ini bakalan pindah ke negeri akhirat. Mau dipikirkan ataupun tidak dipikirkan, disiapkan maupun tidak disiapkan, itu bakalan pindah ke negeri akhirat. Saya sering sampaikan kalau di Jawa tempat saya atau beberapa daripada Jawa Timur itu ada syair tentang mengingatkan kita tentang akhirat. Mungkin orang-orang Jawa, ya, kita sudah pernah dengar dulu waktu kecil, engkong kita, orang tua, kakek nenek kita itu nyampaikan syair sebelum waktu sholat, biasanya dengan sholawat badar. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu ada syair, Masya Allah, luar biasa, bahasa Jawa. Bunyinya bagaimana? Eling-eling siramanusa jalar istri anom lantua. Jadi artinya eling-eling wahai manusia, ingatlah wahai manusia, jalar istri enom lantua, laki-laki perempuan, ya, tua dan muda. Suruh ngingetin apa? Ya, saben dina padha elingo, kapan-kapan nampa timbalan. Setiap hari kudu nginget, saling mengingatkan, kudu eling tentang akhirat. Ya, kapan-kapan nampa timbalan. Sebentar lagi kapan-kapan kita bakalan ada panggilan. Panggilan dari Pak Camat bukan, dari RT bukan, panggilan orang tua juga bukan, ya. Timbalane kang moho suci, dulem ragalam bakale mati, yang manggil yang maha suci. Ketetapan Allah, ajal Allah memberikan kepada kita, sudah ada panggilannya buat kita semuanya. Kalau sudah waktunya dipanggil oleh Allah, gelem ora gelem bakalan mati, mau nggak mau bakalan mati. Kira-kira sudah terjadi belum kepada keluarga kita? Sudah. Kematian itu pelajaran sudah dari dulu, ya. Pelajaran yang memang sudah sering kita lihat, cuma kita kadang-kadang nggak peka dengan kematian ini, nggak ada ibrah, nggak ada pelajaran. Kematian tuh sudah ada contoh dari zaman dulu, dari keluarga, dari engkong nenek kita, orang tua kita, bahkan saudara-saudari kita, teman dekat kita.
Ada kematian yang memang di hadapan kita, kadang-kadang kita nggak kerasa. Kalau sudah waktunya kembali kepada Allah, itu nggak ada alasan lagi. Ya mohon maaf, kita punya suami, ya sedang sayang-sayangnya, waktunya dipanggil mah dipanggil aja, nggak ada urusan. Kita lagi sayang sama istri, waktunya ada panggilan, nggak ada urusan. Ya benar. Kita punya anak nih, anak belum kuliah, ya mana belum bayar SPP segala macam, kita mikirin. Tapi waktunya ada panggilan buat kita, nggak ada urusan. Gelem ora gelem, namanya mau nggak mau. Kalau ibarat orang kontrak, masa kontraknya udah habis mas, kudu pindah. Ya, masa kontrak dunia, orang yang meninggal dunia itu berarti rezekinya sudah habis, udah nggak boleh tinggal lagi di dunia, kudu pindah. Pindahnya kemana? Ke Blok M Pak. Blok M. Apa itu? Blok M, blok makam. Kita bakalan pindah ke Blok M. Tipe berapa di Blok M? Ya, kita punya rumah tipenya besar-besar di Hook. Nanti kita bakalan ke Blok M, blok makam, tipenya 2x1, 2 meter kali 1. Di mana? Di balik papan itu perumahannya. Di balik papan. Benar? Iya, di liang lahat itu ada yang miring, kalau sudah ditutup pakai bambu, pakai papan, di balik papan. Masya Allah. Jadi betulnya kita akan pindah ke Blok M, perumahan Blok M, blok makam tipe 21, di balik papan. Masya Allah. Ya, kapan kita mati nggak ada yang tahu. Kalau sudah panggilan Allah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, nggak ada alasan, nggak ada saling melobi, nanti dulu, entar dulu, urusan ada ini itu segala macam, nggak ada urusan. Ketika sudah Allah panggil, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, nggak bisa diundurin, nggak bisa dimajuin. Ada orang hidup banyak masalah, rumah disita, kendaraan ditarik leasing, istri kabur, anak kena narkoba, duit dicolong orang, kira-kira habis sudah. Dia bilang apa? Mati aja lah, kalau hidup juga susah. Mati, pengen mati, tetapi jadwal matinya belum. Walaupun dia pengen mati, waktu matinya masih panjang. Itu mau lompat dari gedung seberapa tingginya, mau bunuh diri kayak model apa, kalau belum ada ajalnya nggak bakalan mati. Ada orang itu kemarin, Masya Allah, katanya udah repot urusan ini, udah pusing, pengen mati aja, bunuh diri Pak. Ya, itu berapa kali percobaan bunuh diri nggak mati-mati. Masya Allah, itu loncat dari atas nggak mati, nabrakin ke mobil nggak mati juga. Masya Allah, memang belum waktunya. Tetapi tiba-tiba ada orang yang memang kalau udah waktunya, kayaknya persiapannya udah mantep. Makan sehat nih, ya, 4 sehat 5 sempurna, olahraga setiap hari, ya ikhtiar. Sampai ada yang mengatakan, entar dulu, saya nyicil ini, nyicil itu, kayaknya mah nggak bakalan mati. Ya, biar kenceng ototnya, biar sehat badannya, biar nanti Israel datang kan bisa gulet kita. Kan gitu. Masya Allah. Ya, banyak yang meninggal dunia mempersiapkan dirinya seakan-akan tidak meninggal dunia, ternyata waktunya tiba meninggal dunia juga. Sebetulnya meninggal dunia atau mati Pak? Kalau di sini mati apa meninggal dunia? Kalau orang Betawi kan ngomongnya mati aja ya. Masya Allah. Kalau bahasa halusnya meninggal. Mati itu bahasa paling halus dalam Al-Quran itu. Firman Allah itu mati. Oh, coba kita kalau salat kan baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apa mau meninggal? Wa mamati. Jadi bakalan mati kita. Jadi mati bukan ucapan kasar. Itu lantunan Al-Quran, firman Allah yang paling lembut. Kullu nafsin dha'iqatul maut, mati. Ya, kematian itu.
mati. Masya Allah. Timbalane Kang Maha Suci, kalau sudah panggil yang Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau nggak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, sibuk nggak sibuk, mau yang sakit mau yang sehat, itu yang namanya malaikat itu datangnya kapan saja. Kita bakalan didatangi tamu yang nggak pernah diundang, tamu yang nggak pernah beli salam, tamu yang datangnya kapan saja. Ya, bisa datang pagi, bisa datang siang, malam hari, lagi sibuk, lagi ya nggak sibuk, lagi sehat, lagi sakit, itu tamu bakalan datang. Kalau sudah tamu itu datang, itu nggak ada alasan bini istri masih cantik, urusan masih banyak, anak masih lucu, itu nggak ada urusan, bakal dibawa kembali kepada Allah. Masya Allah. Disalini penganggon putih yen wis budal raisa muli. Kalau sudah mati Pak kita nih ya, itu diganti seluruh pakaian kita. Saya jenderal, ganti pakaianmu jenderal. Saya polisi, ganti pakaianmu Pak polisi. Saya RW, apalagi ganti. RT ganti, saya pejabat tinggi ganti. Gantinya siapa? Disalini penganggon putih, diganti pakaian kita dengan pakaian putih, nggak ada corak, nggak ada gambar, nggak ada jahitan, nggak ada kantongnya. Semewah-mewahnya pakaian kita, ujung-ujungnya diganti juga dengan pakaian putih. Punya gamis harganya 2 miliar. Katanya mah istri sultan punya gaun harganya 7 miliar. Itu mati apa gaun itu dipakai? Enggak, dilepas, tetap diganti dengan kain putih. Dan memang itu kain luar biasa. Satu, tidak berjahit, kedua nggak punya kantong. Lagian sekiranya kita ya ke tukang jahit minta, nanti kalau saya mati tolong kain kafan bikinin kantong, emang mau dibawa apa aja? Mau bawa apa Ji? Ya, bawa dolar, bawa duit kagak, ya dibalikin lagi. Bawa cincin enggak, jangankan cincin emas, cincin batu yang beli 10.000 di pinggir jalan dilepas, kacamata dilepas, semuanya bakalan dilepas. Karena kita datang dunia nggak bawa apa-apa, pulang juga nggak bawa apa-apa. Lupa Pajero saya gimana? Itu mah di dunia aku ditinggal. Rumah saya gimana lah, itu gede, mana banyak lagi, tinggal. Wong dulu juga datang nggak bawa rumah, nggak bawa Pajero, nggak bawa apa-apa, ya pulang juga kosong saja, kecuali iman dan amal yang dibawa. Masya Allah. Ya, disalini penganggon putih yen wis budal ora bisa muli, diganti pakaian gagah kita dengan pakaian yang putih tak berjahit. Kalau sudah bungkus, kalau sudah berangkat ya, itu nggak bisa balik lagi Pak. Masya Allah, nggak bisa balik lagi. Apa kendaraannya? Kalau sudah meninggal dunia, sudah mati, dibungkus kain putih, dilepaskan ya keagungan kita, dilepaskan daripada jabatan kita semuanya, pangkat jabatan dilepaskan, seperti dibungkus kain putih. Kendaraannya apa? Nggak bisa pesen kendaraan kita. Saya kan punya Valfire, ujung-ujungnya ambulan. Ya, saya kan punya Alphard, ujung-ujungnya tetap ambulan. Yang nguing-nguing itu pakaian kita. Masya Allah. Tumbakana karata Jawa ya, ruda papat rupa manungsa, kendaraannya keranda kurung batang ya. Masya Allah. Ruda papat rupa manungsa, itu ada rodanya 4 tapi wujudnya manusia. Bunyinya kayak apa Pak Ustadz? Kayak mesin diesel? Apa mesin apa? Bunyinya bukan bukan. Bunyinya adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Kendaraan kita itu terakhir kita, maka jangan bangga dengan yang punya kita sekarang ini, karena itu nggak bakalan jadi kendaraan kita menghantar kita mati. Seberapa banyak kendaraan yang kita parkir di garasi kita, ujung-ujungnya keranda mayat kita pakai. Padahal itu keranda kadang-kadang masya Allah aneh itu kendaraan. Ya. Banyak orang yang mau bikin, tetapi banyak orang yang kagak mau masuk. Saya besinya, saya catnya, stainlessnya saya, ya saya yang bikinnya, tapi masuk mah, aduh ntar dulu dah. Ayo kan bapak yang bikin, yang nyumbang keranda, bapak masuk duluan. Oh enggak, kalau soal masuk ntar dulu, ya begitu. Makanya sering diperumpamakan masjid itu seperti orang bikin kurung batang. Mau bangunnya, mau nyumbangnya, giliran suruh masuk, ogah seperti bikin kurung batang. Kendaraan yang paling angker setiap masuk pasti itu jadi kendaraan terakhir kita, bukan Pajero kita, bukan Valfire kita, tetapi keranda mayat. Kemana tujuannya kalau sudah mati, dibungkus, dikotong dengan kendaraan yang paling angker terakhir, yaitu keranda mayat? Jujugane umah gua tanpa bantal, tanpa keloso. Tujuannya kemana ini? Pokoknya kalau enggak villa 3, ya tanah kusir, apalagi itu, ya, ataupun sini, ya pondok Ranggon. Tujuannya umah gua, tujuannya kalau sudah dibungkus tadi orang meninggal dunia pakai kendaraan yaitu keranda mayat, tujuannya umah gua. Apa itu umah gua? Rumah gelap, karena gua itu gelap, kuburan itu gelap, ya. Tanpa bantal, tanpa kelosok, enggak ada bantalnya, enggak ada kasurnya, enggak ada alasnya. Beralaskan tanah, dinding tanah, atap tanah, nginjek tanah, nyundul tanah, kanan kiri tanah. Rumahnya gelap, biar kata juragan neon, juragan lampu, juragan listrik, mati mah nggak bisa dibawa bohlam 1 biji mah nggak bisa, tetap gelap. Jujugane umah gua nggak ada bantal, nggak ada alasnya. Masya Allah, itu tujuan kita. Umaira ono lawange, itu rumah tujuan kita yang gelap tadi, nggak ada pintunya, Pak, ya. Umaira ono lawange, turu dewe ono kencane, ono kencane. Udah masuk nggak ada pintunya, itu rumah gelap gulita, tidur sendiri, nggak ada temennya, nggak ada yang nemenin. Ustaz, saya punya istri cantik, tetap dia datang ke rumah gua tersebut sendirian. Paling menangis hanya sehari, 2 hari, 7 hari. Kesananya sudah beda urusannya. Ya. Tapi kalau perempuan mah, masya Allah, beda dengan laki. Beda. Kalau perempuan mah ditinggal, mohon maaf, ditinggal suami, masih ada anak, apalagi banyak, itu berpikir nanti ajalah, kalau soal saya mah saya masih mikirkan anak-anak saya. Begitu kalau perempuan. Kalau bapak-bapak beda lagi. Yang ada masih hidup katanya kapan ya gue ganti lagi, gitu buat nambah istri. Masya Allah. Kira-kira nambah istri apa nambah anak? Nambah anak aja ya, nambah aja. Kalau nambah istri mah banyak yang nggak seresep. Ya. Kalau kita mah seneng ngomongin doang, prakteknya mah tahu. Udah penambahin banyak anak aja lah. Ya alhamdulillah, tasakur bin nikmah, saya dikasih anak, dikasih amanah anak, ya anak 6. Mungkin dulu yang ketemu saya di sini Blok U masih anak 1, sekarang alhamdulillah 6. Udah 6. Dan jangan tanya dari ibu yang berapa, 1 ya, 1 saja. Tambah anak banyak rezeki, insya Allah. Baik jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumahnya nggak ada pintunya, tidurnya sendirian. Maka kalau kita mau ada kawannya, kawan amal kita, sholat yang kita kerjakan tadi, baca Quran yang kita baca ayat tadi, sedekah yang kita keluarkan, itu teman kita di kubur kita.
Tetapi kawan zahir kita kawan sehidup tetapi tidak semati. Banyak orang mengatakan, abang, pokoknya sama abang sama neng itu cinta sehidup semati. Pret. Ya, apa? Pret, sehidup semati mah. Ya, buktinya kalau sudah meninggal mah sampai kuburan doang, ya. Meneteskan air mata, masya Allah, ketika meninggal dunia. Makanya perempuan mah ketika meninggal dunia suaminya jangan dekat sama ustadz nangisnya. Nanti dalam hati ustadz berbisik, nangis kamu sekarang nangis, nanti akan aku menjadi ganti. Wah, masya Allah. Jamaah dirahmati, enggak ada temennya. Satu sohib makan bareng, sekolah bareng, sampai kuliah bareng, sampai jadi orang sukses bareng, kemana-mana bareng, motoran bareng, kemana-mana hobinya bareng. Kalau meninggal dunia mah nggak mau bareng, bener? Kemana-mana CS, kemana-mana bareng, pokoknya nggak bisa hidup tanpa dia. Giliran meninggal mah nggak bareng, bro. Lah kawan lu ente kan CS, kalau meninggal mah nggak CS. Ya. Giliran meninggal temennya yang paling kenceng injekin tangan tah kuburannya siapa? Dia. Biar padat, biar padat, biar padat. CS ya tuh, CS nya, masya Allah ya, masya Allah. Ya, ditutupi anjang-anjang, diurugi disiram kembang, ditutupi anjang-anjang, pakai bambu, pakai papan, ditutupin. Diuruk, masya Allah, biar padat, disiram kembang. Sudah mulai itu, tonggo-tonggo pada nyawang, nangis koyo wong nembang. Mulai berdatangan tamu dari keluarga, dari alumni, teman sekolah, teman kuliah, tetangga kanan kiri datang pada nyawang. Kemarin masih ada, kemarin sholat bareng sama saya, ngaji hari Minggu, udah nggak ada aja, ya, masya Allah. Sampai kaget katanya, ya Allah, itu dia masih sehat, kemarin futsal bareng, tiba-tiba udah nggak ada aja. Kadang kita kaget sama orang yang kemarin sehat kemudian besoknya meninggal. Nggak usah kaget kalau saya bilang, kalau kemarin orangnya sehat, kemarin ngojek, kemarin makan bareng, ketiba besok meninggal, nggak usah kaget. Itu mah dari dulu yang namanya mati mah dadakan. Emang ada pesanan? Dadakan semua mah. Jangan kaget. Kaget itu kalau sekarang meninggal besok makan bareng. Ya, kaget itu. Kemarin udah nggak ada, udah dikubur, udah makan bareng lagi, siapa medi. Ya, nggak usah kaget. Oh, kemarin kayak makan bareng, kemarin ngojek bareng, kemarin catur bareng, kok udah nggak ada aja. Nggak usah kaget. Kaget itu kalau sekarang meninggal kemudian ngajakin catur. Ayo 1:30, ayo kita catur nih, sekak nih. Waduh, kaget. Iya, nggak usah kaget. Mati mah dari dulu sama, dadakan semua, nggak ada pesanan. Mati mah tiba al-mautu ya'ti baghtatan, kematian datang dengan tiba-tiba. Makanya yang sholat, yang nggak sholat, mati mah tetap mati. Cuma kan beda, yang sholat mah bakalan aman di sononya, yang kagak sholat mah bakalan belangsak, bakalan susah, bakalan repot. Mati mah semua mati, tetapi mati kita mudah-mudahan husnul khotimah. Masya Allah. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini mas sekilas saja tentang kehidupan akhirat kudu kita pikirin. Kalau hidup dunia mah nggak diajarin, udah mikirin besok mau makan apa, besok kerja apa, besok punya kendaraan apa, cicilan ini berapa, DP-nya berapa, udah dipikirin, itu udah pinter. Tapi akhirat ini kadang-kadang harus kita himbau, kita ajak supaya mikirin. Ya, baginda Nabi itu seseorang yang mikir betul tentang akhirat, dan bukan hanya beliau saja mikir akhirat, tetapi umatnya bagaimana juga mempersiapkan diri untuk akhirat. Beliau nggak pengen masuk surga sendirian, dia pengen umatnya masuk surga, selamat dari api neraka. Daimul fikr, mutalazimul azam. Beliau itu seorang yang berpikir keras tentang umatnya supaya selamat dari azab Allah, masuk ke dalam surga. Yang terakhir sebagai penutup, kita nih umat beliau, umat akhir zaman. Akhir berarti kan terakhir.
ya lahirnya belakangan kita nih daripada umat-umat dulu, lahirnya belakangan. Kalau istilahnya anak itu anak bontot. Anak apa? Kalau istilah bahasa Betawi anak bontot, anak terakhir. Kita kan tahu kalau anak bontot kayak apa, ya kelakuannya kadang-kadang bikin kesel hati, bener, disuruh kagak mau, ya kan gitu. Giliran makan paling enak, paling banyak tuh, seragam kudu 2, bontot. Makan kudu enak banyak, bontot. Abang nyingkir dulu, mbak minggir dulu, ya bontot dulu, bontot. Ya, kalau bontot udah nangis, wah kelar udah urusan. Orang tua nggak bisa ngapa-ngapain, bontot. Itu bontot terakhir tuh. Tapi walaupun begitu pasti makin disayang. Walaupun menjengkelkan hati itu si bontot, tetapi paling disayang. Abang ngalah dulu, mbak ngalah dulu, pokoknya bontot dulu. Pergi kemana-mana yang diingat bontot. Beli makanan buat siapa bu? Buat si bontot. Beli seragam buat siapa bu? Buat si bontot. Bontot mah biar kata kelakuan yang ngeselin, tetapi paling disayang. Umat bontot umat terakhir. Kelakuannya nggak usah ditanya, kelakuan umat-umat dahulu tumpah sama kelakuan umat sekarang. Keburukannya luar biasa, ngomongin dosa luar biasa. Namanya bontot tadi, banyak kelakuannya yang ngeselin, ya ibadah jarang-jarang, ngaji juga kurang begitu seneng, sama ulama jauh, ibadah juga semaunya, giliran mati pengen masuk surga. Kan gitu ya model kita. Model kita kan sholat entar aja, ngaji nanti dulu, ya giliran mati pengen masuk surga. Bontot tuh, bontot. Tapi Allah sayang sama ini bontot. Apa tanda sayangnya Allah sebagai penutup nih, 5 menit lagi. Sebagai penutup, kasih sayang Allah kepada ini umat, Allah kasih 3 bulan yang Allah nggak kasih kepada umat-umat yang lain. Yang pertama, Allah kasih bulan Rajab dengan kemuliaan, dengan ada peristiwa Isra wal Mi'raj yang menghasilkan fadilah ataupun keutamaan sholat 5 waktu. Kira-kira saya mau tanya nih, kita sholat subuh ya berat apa enteng? Berat apa enteng? Enteng kalau saya bilang. Kenapa? Sholatnya nggak manggul salon. Enteng. Alhamdulillah. Rokaatnya paling kecil 2 rokaat. Tetapi beratnya apa? Istiqomahnya. Rokaatnya paling sedikit daripada yang lain, tetapi istiqomahnya yang berat. Yang berat apa? Khusyuknya. Kita mah sholat sujud iya, berdiri iya, tetapi kepala kita mikirin apa? Mikirin utang, mikirin anak kuliah, mikirin minyak, mikirin pertamak naik. Allahu Akbar, usah pertamak naik. Allahu Akbar, tol mau naik lagi. Ya, udah naik sekarang. Ya, pulang kampung tambah mahal aja. Allahu Akbar, minyak goreng nyarinya di mana ya ngantrinya? Allahu Akbar. Salat begitu modelnya. Masya Allah. Tapi terus aja nanti Allah kasih kenikmatan salat sehingga akan menyelesaikan masalah dengan sabar dan salat. Yang kedua, Sya'ban dengan kemuliaan nisfu Sya'ban. Kemarin baca Yasin 3 kali tuh, bisa panjang umur, ya, kemudian ya barokah rizkinya, kemudian mati husnul khotimah. Setahun sekali kita baca. La tarudda da'watum, tidak tertolak itu doa, salah satunya malam nisfu Sya'ban. Yang terakhir Ramadan. 11 bulan dosanya banyak, ya kita berpuasa iman waktu saban, ghufira lahu ma taqaddama dambi, disayangin oleh Allah. Ya, maka masuk apa lahirnya belakangan, masuk surganya duluan. Inni haramtul jannata, dalam hadis qudsi, aku haramkan ini surga untuk umat-umat yang lain, qabla ummatuka, sebelum umatmu masuk surga duluan. Paketnya udah paling enak, lahir belakangan, masya Allah, masuk surganya duluan. Itu pun masuk surga masih mikir, disuruh ke masjid duluan. Ayo pak, sholat ntar aja, masih kotor, masih sibuk, baru pulang kerja masih bawa ketek. Itu sampai kita pulang belum mandi juga. Emang kagak mau? Iya. Berapa banyak orang yang lagi main cutur udah azan, bang udah sholat ini, ya duluan dah bang. Sampai kita wirid, sampai kita doa panjang, pulang masih main catur. Emang kagak mau?
Kalau yang ngajak kiai masih ada alasan, yang ngajak ustadz masih ada alasan, yang ngajak haji mufti yang suka ngajak-ngajak masih ada alasan, ntar aja, nanti aja, wakilin aja. Kalau yang ngajak Israel, coba bayangkan, ntar aja, bisa ntar aja, ayo pulang dulu, ntar aja, catur dulu, nggak bisa ya. Maka sholatlah sebelum disolatkan, ngajilah sebelum dingajikan, pergi ke masjid sebelum dikotong ke masjid. Saya sampaikan, rajin-rajinlah sholat berjamaah di belakang imam sebelum nanti diberjamaahkan tetapi di depan imam, paham ya? Rajin-rajinlah pergi ke masjid sebelum dibawa paksa ke masjid. Rajin-rajinlah baca Al-Quran sebelum dibacakan Al-Quran. Mudah-mudahan jamaah dirahmati Allah, kematian kita menjadi kematian yang husnul khotimah. Jangan bosan jadi orang baik, selalu duduk bersama orang-orang yang baik, ya selalu duduk di tempat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dengan kematian yang terbaik. Allah berikan surga sebagai tempat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya pribadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita. Allah panjangkan umur kita untuk taat, dan mudah-mudahan akhir hidup kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.